Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengelolaan modal kerja atau Working Capital Management. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Rizky Amalia dengan NIM 2022 04101 4249 dari kelas C reguler. Kita masuk pada materi manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja mempunyai dua kosakata atau elemen dasar, yakni aktiva lancar atau current asset dan kewajiban lancar atau current liability. Manajemen modal kerja memerlukan dua elemen ini untuk menentukan bagaimana kegiatan operasional kantor agar pengelolaannya berjalan dengan baik. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan yang diperlukan, yaitu 1. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Kedua, dalam upaya pemenuhan laba rugi suatu perusahaan. Yang ketiga, jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Yang keempat, karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, sebagai perlindungan atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Berikutnya, jenis-jenis modal kerja. Menurut ahli A.W. Taylor mengatakan ada dua jenis modal kerja yang dikelompokkan, yaitu 1. Modal kerja permanen. Di jenis modal kerja permanen dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel. Di modal kerja variabel terdiri dari modal kerja siklus, modal kerja musiman, modal kerja darurat. Yang berikutnya, penentuan besarnya modal kerja. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja, yaitu 1. Periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja tersebut. Kedua, pengeluaran pada kas rata-rata pada setiap harinya. Jika jumlah pada pengeluaran setiap harinya tetap, maka makin lamanya suatu periode perputaran. Maka dengan itu, jumlah modal kerja yang dibutuhkan akan semakin besar. Berikutnya, komponen modal kerja mencakup aktiva lancar dan utang lancar, yaitu pertama aktiva lancar. Yang termaksud aktiva lancar adalah A. Kas atau cash, B. Investasi jangka pendek atau temporary investment, C. Wesel tagih atau notes receivable, D. Piutang dagang atau account receivable, E. Penghasilan yang akan masih diterima atau account receivable, F. Persediaan barang atau inventories, G. Barang yang akan masih dibayar di muka atau prepared expense. Berikutnya hutang lancar. Yang termaksud hutang lancar adalah A. Hutang dagang atau account payable, B. Penghasilan yang ditangguhkan atau deferred revenue, dan C. Hutang dividen atau dividend payable. Berikutnya investasi modal kerja. Investasi dalam modal kerja dapat dilihat dalam bentuk aktiva lancar pada setiap laporan neraca. Di antaranya investasi dalam persediaan, investasi dalam piutang, investasi dalam kas. Ketiga komponen mengalami perputaran dalam perusahaan guna membiayai semua kegiatan operasional perusahaan dan kemudian semua biaya-biaya yang dikeluarkan kembali ke perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi dari modal sebelumnya. Kesimpulan dari materi tersebut, setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelajai operasi sehari-hari, kemudian dana yang telah dikeluarkan itu kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tadi. Elemen-elemen dari modal kerja seperti persediaan, piutang, dan kas pada hakikatnya mengalami perputaran sampai kembali lagi menjadi bentuk kas dengan nilai lebih tinggi dari semula kas itu keluar. Demikian isi presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.